Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat al-tamimul ayah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannati. Al-hadis. Wa ma'na sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati guru kita semua, Ayahanda Ustaz Bahari beserta keluarga, marilah kita doakan semoga beliau serta keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pada seluruh pengurus pengajian dan mushola ihsan, bapak-bapak, para remaja sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka menggugurkan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Semoga dengan wasilah pengajian pada subuh ini kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat yang agung di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mau'izatun an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma wa yunfahu fi salasuna fakhotin. Terkait keimanan kita kepada hari kiamat, yang mana awal mula kejadian kiamat ini adalah dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil alaihissalam. Berapa jumlah tiupan malaikat Israfil? Wa yunfahu fihi salasuna fakhotin. Malaikat Israfil oleh Allah diperintahkan ketika kejadian hari kiamat untuk meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Nafkhatun lil fazai wa nafkhatun lis so'aki wa nafkhatun lil ba'si. Tiupan yang pertama, malaikat Israfil oleh Allah diperintah untuk meniup sangkakala pada tiupan pertama adalah lil fazi, untuk mengagetkan semua makhluk.
Yang kedua, wa nafhatun lis-soffi. Tiupan kedua adalah tiupan untuk mematikan semua makhluk. Dan yang terakhir adalah wa nafhatun lil-ba'si. Tiupan yang ketiga setelah kematian. Tiupan yang ketiga adalah untuk membangunkan semua orang yang mati. Ya'murullahu ta'ala Israfil alaihissalam bin nafhatil ula. Pertama, Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Fayanfahu fi, maka ditiuplah oleh malaikat Israfil. Fayadza'u man fis samawati wa man fil ard. Yang terjadi ketika tiupan pertama oleh Israfil, fayadza'u, maka kagetlah man fis samawati wa man fil ard, semua makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Berarti yang di langit adalah para malaikat kaget, wa man fil ardi, dan semua makhluk yang di bumi kaget. Wa huwa qauluhu ta'ala, dalilnya adalah qaulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yawma yunfahu bis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Kemudian ayastaghisu kullu man fiha khawfan. Semua makhluk yang ada di bumi meminta pertolongan. Khaufan karena takut. Hatta tadhala kullu murdi'atin amma arda'at. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Sehingga tadhalu kullu murdi'atin, sampai-sampai saking kagetnya ibu yang menyusui anaknya dilepas. Yang punya bayi yang masih disusui dilepas oleh ibunya. Yang sedang digendong disusui dilepas, ditinggalkan. Saking kagetnya dan bingung meminta pertolongan, ditinggallah bayi yang sedang disusui. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Dan bahkan wanita yang sedang hamil pun usia berapapun akan keluar kandungannya. Usia 1 bulan keluar, usia 2 bulan keluar, apalagi yang usianya udah 9 bulan. Wanita yang mengandung, berapapun usia kandungannya akan melahirkan bayinya. Saking kagetnya. Kemudian watasirul wildanu syaiban. Dan bocah-bocah ini, anak-anak kecil yang belum akil balik syaiban, saking kagetnya tiupan pertama pada hari kiamat, mereka rambutnya langsung berubah putih semua rambutnya anak-anak kecil. Tapi kalau lihat anak kecil sekarang rambutnya putih masih lama ya, belum ada tiupan. Tiupan pertama ditiup oleh malaikat Israfil, anak-anak kecil yang belum balik semua rambutnya berubah menjadi warna putih. Saking kagetnya tiupan pertama. Kemudian sumayamullah, setelah tiupan pertama beres, yang menyusui meninggalkan bayinya, yang mengandung melahirkan, anak-anak kecil rambutnya berubah, ya'murullahu ta'ala Israfil
ayan fahanab khota so'i. Allah memerintahkan kepada Israfil, malaikat Israfil, agar meniup sangkakala pada tiupan yang kedua. Tiupan kedua ini adalah tiupan untuk mematikan semua makhluk. Payamutu man fihima. Kemudian malaikat Israfil setelah diperintahkan meniup, ditiuplah sangkakala pada tiupan yang kedua. Payamutu man fihima, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Malaikat semua mati, manusia, jin semua mati. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nufiha bis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah, makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah, yakni Jibril, Mikail, Israfil, malakal maut, dan malaikat hamalatul arsy. Setelah tiupan yang kedua, semua makhluk kan mati di langit dan di bumi. Namun tersisalah berapa nih? 5 malaikat. Di antaranya yang pertama malaikat Jibril masih hidup, Mikail hidup, malaikat Israfil ketiga masih hidup, malaikat pencabut nyawa masih hidup, dan yang kelima ada 5, dan yang kelima adalah malaikat yang menjaga arsy. 5 malaikat masih hidup. Faya'murullahu ta'ala malakal maut ayyaqbidu arwahahum, karena masih ada 5 malaikat, Allah memerintahkan agar mencabut nyawa keempat malaikat. Berarti malaikat malakal maut mencabut nyawa malaikat Jibril, mencabut nyawa malaikat Mikail, mencabut nyawa malaikat Israfil, dan mencabut nyawa malaikat penjaga arsy. 4 malaikat dicabut. Sumayaqulullahu ta'ala, berarti sisa makhluk di alam semesta tinggal 1, yaitu malaikat malakal maut. Kemudian sumayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berkata kepada malaikat malakal maut, ya malakal mauti man baqiya min khalqi, wahai malaikat malakal maut, man baqiya min khalqi, adakah orang yang masih hidup di antara semua makhlukku? Fayaqulu ya Rabbi baqiyal abdu dha'ifu malakul maut. Malaikat malakal maut menjawab, wahai Tuhanku, yang masih hidup ini hambamu yang dhaif, yaitu malaikat malakal maut, malaikat pencabut nyawa. Ternyata pada tiupan yang kedua yang tersisa hanya 1 malaikat malakal maut atau malaikat Israel. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya malakal maut alam tasma' qauli, apakah engkau tidak mendengar firmanku yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul
maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti mati. Ikbid ruha nafsika, cabutlah ruhmu sendiri wahai malaikat malakal maut, kata Allah. Setelah mendapatkan perintah malaikat malakal maut untuk mencabut nyawanya sendiri, fayaji'u malakal maut ila mauli bainal jannati wan nar. Maka malaikat malakal maut mendatangi tempat di antara surga dan neraka. Wa yanzi'u ruhahu. Kemudian malaikat malakal maut mencabut ruhnya sendiri. Fayasihu sayhatan. Maka malaikat malakal maut menjerit kesakitan. Lau kanal khalqu kulluhum ahya'an lamatu. Seandainya masih ada makhluk yang hidup mendengar jeritan malaikat malakal maut, lamatu, mereka akan mati min sayhatihi, saking mendengar jeritan malaikat malakal maut. Fayaqulu, kemudian malaikat malakal maut berkata, lau alimtu ma lil mauti minasyiddati wal alam maqabattu arwahal mu'minina illa birikti. Seandainya aku tahu gimana berat dan sakitnya dicabut ruh, aku gak akan mencabut ruh-ruhnya orang beriman kecuali dengan halus. Sumaya mutu, kemudian matilah malaikat malakal maut. Fala yabqi ahadun minal khalqi, maka semua makhluk gak ada yang tersisa, mati semua. Fatabqiyal ardu khoroban arba'ina sanatan. Setelah semua makhluk menikmati, setelah tiupan yang kedua, maka bumi yang hancur, bumi yang rusak bertahan selama 40 tahun. 40 tahun setelah kiamat gak langsung diproses nih. Setelah kiamat, waktu mangsa setelah malaikat malakal maut meninggal, ada waktu 40 tahun bumi dibiarkan. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ayyatuhad dunya, wahai dunia yang hina, ainal muluk, mana kerajaanmu, wa aina abnaul muluk, mana istanamu, wa aina jababiroti, dan mana raja-rajamu, wa aina alladzina kanu yaquluna rizqi wa ya'buduna ghairi, dan mana orang-orang yang memakan rizkiku tapi beribadah kepada selainku. Falam yujad ahadun yujibhu, maka enggak ada jawaban sama sekali dari dunia yang sudah hancur. Fayajibu nafsahu bin nafsihi, maka Allah menjawab dirinya sendiri, lillahil wahidil qahar. Jawabannya, kerajaan pada hari kiamat adalah lillahil wahidil qahar, bagi Allah yang Maha Esa dan yang Maha memaksa. Setelah 40 tahun, summa yursilullahu ta'ala rihal hakim, Allah memerintahkan angin yang lembut. Fala tatruki ala wajhil ardi jabalan, setelah angin dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bumi, Allah memberi
memerintahkan langit untuk memberikan hujan, fatamtiru sama'a kamani rijal, maka langit pun memberikan hujan seperti air maninya laki-laki selama 40 hari. Setelah 40 tahun dibiarkan hancur, Allah memerintahkan langit menghujani dunia yang hancur tersebut selama 40 hari. Hatta yakuna ma'u fawqa kulli syai'in isna asyara zira'an, sehingga air karena 40 hari 40 malam hujan gak berhenti, maka ketinggian air tersebut adalah 12 ziro. Tinggi ya, kalau kita buat meter 12 meter, tapi ini lebih kurang dari meter. Payam butul khalqu bidzalika, payam butuh karena dihujani selama 40 hari, maka tumbuhlah makhluk-makhluk yang tadinya sudah mati di alam kubur, hatta tatakamala ajsaduhum wa takunu kama kanat, dan makhluk ahli kubur yang sudah dikubur karena dihujani selama 40 hari, dia akan tumbuh kembali, akan sempurna kembali. Kenapa? Karena di alam kubur jasad semua hancur kecuali ada satu yang kekal, yaitu kalau bahasa Sundanya adalah cuncurungan. Apa bahasa kita ya? Tulang ekor ya. Tulang ekor. Sehancur-hancurnya manusia, ada tulang ekor yang tersisa. Itu ketika tulang-tulang manusia yang lainnya hilang selama jutaan tahun terkubur, ada satu tulang ekor yang tersisa. Nah, itu nanti dihujanin, itu tulang ekornya yang akan tumbuh menjadi sempurna kembali sebagaimana keadaannya waktu hidup. Hidup nih, sumahillahu ta'ala hamalatal arsi, kemudian Allah menghidupkan kembali malaikat penjaga aras. Sumayuhillahu Israfil, kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil. Wa Mikail, kemudian Allah menghidupkan malaikat Mikail. Wa Israil, bahkan Allah pun menghidupkan kembali malaikat pencabut nyawa. Wa Jibril, dan Allah menghidupkan kembali malaikat Jibril. Fayahyuna bi'idnillahi ta'ala, maka semua malaikat tersebut akan hidup atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah hidup, melihat keadaan dunia hancur, malaikat Jibril bertanya kepada para malaikat yang lainnya, bertanya kepada bumi yang sudah hancur lebur, ayatuhal ardu aina qabru Muhammadin, wahai bumi, di manakah kuburan Nabi Muhammad? Fataqul ardu walladzi ba'asaka bil haqq arsalallahu alaihi al-akim faja'alani dakan daka wala adri qabrahu. Ketika Allah mengutus angin yang lembut, maka keadaanku rata. Biasanya yang namanya kuburan kan diberikan gundukan, ada gundukan, tapi kalau datang angin yang dikirim oleh Allah, semua rata.
Yang tadinya kuburan ada gundukannya, jangankan bangunan, ada gundukan aja rata semua. Jadi bumi itu nggak ada yang tergunduk, semua rata. Makanya malaikat Jibril bingung di mana di kuburan Nabi Muhammad, saking ratanya kuburan di seluruh bumi. Nah, bumi menjawab seperti itu. Semua sudah membuatku rata, Allah sudah membuatku rata dengan anginnya. Sehingga aku nggak tahu kata bumi di mana kuburan Nabi Muhammad. Kemudian Sumayyar fa'u min qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam umudun minan nur. Tetapi ada seperti tiang yang terbuat dari cahaya yang tembus sampai ke langit. Fabi ilmi Jibril annahu qabru Muhammadin fa'alima Jibril annahu qabru Muhammadin. Maka karena ada cahaya seperti tiang yang tembus ke langit, maka malaikat Jibril tahu bahwasanya itu adalah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayamtalikuna ilaihi fayaqifun. Maka semua malaikat yang tadi dihidupkan mendatangi cahaya tadi. Fayaqi Jibril, maka malaikat Jibril pun menangis. Wa yaquluna ma buka-buka. Malaikat yang lain bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau menangis? Fayaqulu lam la aki. Kenapa kau menangis? Yaqumu Muhammadun wa yas'alani an ummatihi wa la adri aina ummatahu. Seandainya nanti Muhammad bangun dan bertanya padaku tentang umatnya, aku nggak tahu umatnya di mana. Fayahtaju qabruhu wa tanshaqul ardu. Kemudian kuburan Nabi Muhammad terbelah. Wa yaqumu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan bangunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayanfidu turab an ra'sihi. Nabi Muhammad membersihkan rambutnya dari debu. Wa yanzuru an yaminihi wa an shimalihi. Dan Nabi Muhammad pun melihat ke arah kanan, ke arah kiri. Fala yara minal imarat syai'an. Nabi Muhammad gak melihat sama sekali, gak ada bangunan. Wa yara Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Dan malaikat pun melihat, dan Nabi Muhammad pun melihat kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Fayaqulu, kemudian Nabi Muhammad berkata, ya Jibril, wahai Jibril, ayu yaumin hada. Hari apa ini? Fayaqulu, maka malaikat Jibril menjawab, hada yaumul hasrati wa yaumun nadama. Ini adalah harinya kesulitan dan hari penyesalan. Wa hadza yaumul qiyamati wa yaumus syafa'atika. Ini adalah hari kiamat dan hari syafaatmu, hari pertolonganmu wahai Muhammad. Ya Jibril, wahai Jibril, kata Muhammad, aina ummati? Di mana umatku? La'allaka tarakahum ala syafili jahannam. Apakah engkau membiarkan umatku di pinggir neraka jahanam? Wajibta li an tubiruni bihim, dan kau akan memberitahuku bahwa umatku di neraka jahanam. Fayaqulu Jibril, ma'adzallah walladzi ba'asa bil haqq nabiyyan.
man syaqatil ardu an ahadin qablaka, belum ada yang dibangunkan satupun dari umatmu setelah kamu bangun wahai Muhammad. Belum ada yang dibangunkan. Ya ahli Jibril, wahai Jibril, kata Muhammad, aina ashabi Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Wahai Jibril, di mana sahabatku? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Fa izahum yaqumuna bi idnillahi ta'ala. Setelah Nabi Muhammad bangun dan bertanya kepada malaikat tersebut, fa izahum yaqumuna bi idnillah, maka bangunlah keempat sahabat, keempat khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatim malakun wa ma'ahu hilalun wa buraqatun yalbasuna wa yarkabun. Kemudian datanglah buruk, kendaraan-kendaraan yang mendatangi Rasulullah, mendatangi para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad pun tersungkur sujud. Yaqulu, Nabi Muhammad berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Sumayati min tibalillahi sautun ila Israfil anan paho bisul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang ketiga. Fayaquhu fatahujul arwahu ka'annaha nahlu. Setelah tiupan yang ketiga ditiup oleh malaikat Israfil, maka keluarlah arwah manusia, ka'annaha nahlu, seperti tawon. Tawon kan banyak, berdatangan seperti tawon yang menyerang. Qad mala'atna bainas samai wal ardh, yang memenuhi tawon ruh-ruh tersebut di antara langit dan bumi. Fatadhuru ilal ajsad, maka arwah tersebut masuk kembali kepada arwahnya yang sudah dibentuk sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala, summa nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Patub asul khalaiqa ilal masyar minal jinni wal insi ghairil malaikati. Nah, setelah hidup semua manusia, semua jin, maka semua digiring, dipindahkan ke padang mahsyar. Di antaranya adalah dari golongan jin dan manusia, ghairil malaikati, kecuali golongan para malaikat. Nah, para jamaah sekalian, itulah kejadian hari kiamat, mulai dari tiupan pertama sampai tiupan yang ketiga. Tiupan pertama kaget, tiupan kedua semua makhluk mati, tiupan ketiga semua makhluk hidup dan digiring ke alam mahsyar. Insyaallah kejadian di alam mahsyar akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang dibahas kali ini ada hikmah dan manfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.